Ibu, Waalaikumsalam. saya Nisa Pustiana, merupakan mahasiswa dari Universitas Mulia, izin mewawancarai tentang TK Musala 2, apakah Ibu berkenan? Ya, silakan. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama itu, TK Musala 2 ini kapan berdirinya Ibu? Dan bisa Ibu jelaskan alamat lengkap dari TK Musala 2? Oh, TK Musala 2 ini berdirinya tahun 2019. Sebelumnya ada TK Musala 1, jadi baru buka cabangnya tahun 2019. Dan awalnya TK ini beralamatnya di Kampung Baru. Di Nusa, kecamatannya sama. Tapi setelah kontrak kita habis di sana, jadi kita pindahkan ke Komplek Polda Balai Baru di Kecamatan Kurangi juga. Bagaimana perizinan yang harus disiapkan untuk bisa memulai kegiatan belajar mengajar di TK ini, Bu? Awalnya kita mengurus izin operasional dari Dinas Pendidikan. Setelah itu kita ngurus nomor pokok satuan pendidikannya, baru kita urus ke Dapodik untuk aplikasi Dapodik untuk memenuhi dan melengkapi semua kelengkapannya. Itu TK Musala 2 ini berdiri di tahun 2019. Nah, kan di saat itu ada kejadian Ibu COVID-19. Nah, bagaimana cara Ibu agar TK ini tetap beraktivitas? Ya, awalnya memang saran pemerintah dan memang juga ada larangan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu secara tatap muka. Tapi karena kita ini sekolah swasta, jadi kita ambillah karena istilahnya itu sembunyi tidak. Karena kita swasta ini kalau muridnya kita laksanakan secara langsung, nanti orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi kita ambil dari kombinasi, ada yang tatap muka, ada yang door to door guru ke rumah. Terus setelah COVID melanda, apa strategi Ibu agar minat masyarakat memasukkan anaknya ke TK yang Ibu pimpin? Jadi yang seperti tadi kita melaksanakan itu dari gurunya menjemput bola istilahnya, kita ke rumah anak untuk mengajar, kita ikutin aturan pemerintah, juga memenuhi protokol kesehatan. Kalau boleh tahu, apa program unggulan dari sekolah Ibu? Kalau sekolah kita unggulannya di bidang IT. Jadi anak-anak pun sudah kita ajarkan bagaimana dia mengambil aksen secara menggunakan aplikasi, dan bagaimana gurunya menggunakan aplikasi itu untuk dalam pendidikan dia lebih baik. Apakah ada bus antar jemput bagi anak-anak yang jauh Ibu? Sekarang ini belum, tapi swadaya guru saja. Kalau orang tuanya bersedia, guru menjemput dengan kendaraan. Oke. Apa kesulitan yang Ibu hadapi untuk mengembangkan TK ini? Kesulitannya yaitu kadang-kadang kemampuan masyarakat berbeda. Mereka ingin sekolah TK anaknya, cuma mengingat biaya, akhirnya ada yang mau sekolah anaknya ke TK, ada yang memilih ke sekolah yang lebih murah biayanya seperti di pabrik-pabrik yang mungkin bayarannya per hari atau ada yang gratis. Terus dari segi tenaga pendidik nih Bu, dari TK ini tamatan apa dan berapa orang guru atau tenaga pendidik yang ada di TK Musala? Alhamdulillah semua pendidik kita itu punya sarjana pendidikan. Walaupun bukan di bidang PAUD, tapi mereka memiliki sarjana pendidikan, dan untuk tenaga pendidikannya ya di bidang komputer. Terus bagaimana Ibu mensiasati agar mereka juga mendapatkan bayaran yang sesuai? Mensiasatinya dengan melihatkan ke kreativitasnya. Jadi kalau mereka punya kreativitas, otomatis masyarakat tertarik untuk sekolah di sini. Kalau banyak anak, banyaklah selera yang lain. Terus apa kiat-kiat Ibu dalam menghadapi persaingan dengan TK lain yang sudah lebih dahulu nih Bu dari TK Musala 2 ini? Kiatnya ya kita tonjolkan apa yang kelebihan kita posting, kita tingkatkan kemampuan dari tenaga pendidik kita maupun guru-guru kita. Oke, sebagai sekolah swasta, apakah ada perhatian dari Dinas Pendidikan terhadap TK Musala 2 ini? Tentu ada, karena kita walaupun swasta tetap di bawah naungan Dinas Pendidikan, seperti misalnya bantuan operasional atau dana insentif guru. Apa rencana Ibu ke depan agar TK ini menjadi lebih berkembang dan jumlah peserta didik lebih meningkat? Ya, kita tingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan sistem kegiatan pembelajarannya,
kita tingkatkan apa yang lagi diminati oleh masyarakat untuk kemajuan anaknya. Oke, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Efriyatna. Saya mahasiswa Metamedia Padang. Tujuan saya ke sini yaitu ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala TK di sekolah ini. Yang ingin saya tanyakan Bu, yang pertama, sejak kapan TK ini berdiri Bu? Kalau berdirinya tahun 2020, tapi operasionalnya 2021. Bagaimana perizinannya harus disiapkan untuk bisa memulai kegiatan belajar mengajar di TK ini Bu? Dimulai dari akta notaris, kemudian minta perizinan ke Dinas Pendidikan Pasaman. Kalau boleh tahu, apa program unggulan dari sekolah Ibu bagi anak didik Bu? Untuk mewujudkan siswa menjadi saleh-saleha, hafiz Quran, dan dalam kehidupan sehari bahasa Arab. Apakah ada bus antar jemput bagi anak-anak yang jauh Bu? Belum ada sampai sekarang. Apakah kesulitan yang Ibu hadapi untuk mengembangkan TK ini Bu? Karena TK ini TK Islam, maka dalam pengajarannya itu berwujudkan semuanya Islam, kebanyakan Islami dibandingkan dengan umum. Dari segi tenaga pendidik, di TK ini tamatan apa, berapa orang, dan bagaimana Ibu mensiasati agar mereka juga mendapatkan bayaran yang sesuai Bu? Pendidikan dari gurunya itu sarjana pendidikan Islam dan sarjana pendidikan umum. Sementara bayaran pembayaran gajinya itu dari dana BOP, kemudian dari infak masyarakat serta dari SPP anak. Apa kiat-kiat Ibu dalam menghadapi persaingan dengan TK yang lain yang sudah terlebih dahulu berdiri Bu? Kiat-kiatnya adalah dengan membuat suatu mutu agar TK ini lebih menarik lagi. Sebagai sekolah swasta, apakah ada perhatian dari Dinas Pendidikan terhadap TK Ibu? Alhamdulillah ada, karena dibantu dengan dana BOP. Apa rencana Ibu ke depan agar TK ini menjadi lebih berkembang dan jumlah peserta didik yang meningkat? Untuk meningkatkan kualitas yang bisa dinilai oleh masyarakat, sehingga ada minat masyarakat untuk memasukkannya ke sekolah TK ini. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya. Semoga ilmu yang saya dapat dari Ibu bisa saya gunakan untuk kedepannya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.